warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita merasa sudah berusaha sabar, sudah berusaha menahan diri, tapi ada satu kejadian yang tiba-tiba membuat emosi meledak? Atau mungkin ada luka lama yang sebenarnya belum benar-benar sembuh. Lalu suatu hari luka itu tersentuh kembali. Seketika rasa sesak, kecewa, marah, dan sedih muncul bersamaan. Kalau pernah mengalaminya, tenang, sedang menjadi manusia yang lemah. Karena marah adalah salah satu emosi yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Marah bukan musuh yang harus dihilangkan. Marah adalah fitrah. Yang menjadi masalah bukan ketika kita marah, tetapi ketika marah mulai mengendalikan hidup kita. Seringkali kita mengira sumber masalah ada pada orang lain. Padahal, kalau mau jujur, yang paling melelahkan justru apa yang terjadi dalam hati kita sendiri. Sebaliknya, karena itu jarang diri sendirian. Di balik kemarahan, biasanya ada sesuatu yang lebih benar. Kecewa, merasa tidak dihargai, ada harapan yang tidak terpenuhi, ada luka yang belum sembuh, ada sakit hati yang terus disimpan. Kadang, yang terlihat marah, sebenarnya bukan sedang marah, ia sedang terluka. Itu sebelum belajar mengendalikan marah, kita perlu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri kita. Dalam kehidupan, ada 3 emosi yang paling sering memeras energi batin manusia, yaitu marah, sedih, dan cemas. 3 emosi ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa membuat hidup terasa berat, pikiran terasa sempit, dan hati kehilangan ketenangan. Hari ini kita berbicara tentang marah. Dalam bahasa Arab disebut al-ghadab. Dari marah bisa lahir kebencian, bisa lahir dendam, bisa lahir luka batin yang berkepanjangan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk belajar mengelola marah sebelum marah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Namun menariknya, Islam tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus menjadi manusia tanpa emosi. Marah tidak selalu buruk. Imam Syafi'i bahkan pernah mengatakan bahwa orang yang seharusnya marah ketika melihat sesuatu yang salah tetapi tidak menunjukkan ketegasan, maka ia seperti seekor keledai. Iya, ada kondisi tertentu yang memang membutuhkan keberanian dan ketegasan. Ketika melihat kemungkaran, ketika melihat kezaliman, ketika ada sesuatu yang harus diluruskan. Tapi masalahnya bukan pada marahnya. Masalahnya adalah apakah kita mengendalikan marah atau justru marah yang mengendalikan kita. Secara sederhana ada 3 kemarahan. Yang pertama adalah anger, yaitu marah yang dipendam luar terlihat tenang, terlihat baik-baik saja, tapi dalam hati penuh sesak, penuh kecewa, penuh luka yang tidak pernah terselesaikan. Yang kedua, anger out. Ini kebalikannya. Semua kemarahan langsung dilampiaskan keluar. Mudah membentak, mudah menyalahkan, mudah melukai orang lain dengan kata-kata. Dan yang ketiga adalah anger control. Adalah kondisi yang ideal. Kita tetap bisa merasakan marah sebagai manusia, tapi marah tidak mengendalikan ucapan dan tindakan kita. Lalu, bagaimana caranya? Ada 3 langkah sederhana yang sangat powerful, yaitu sadar, jeda, pilih. Langkah pertama adalah sadar. Sadar bahwa kita sedang marah. Sadar apa yang sedang kita rasakan. Sadar apa yang sedang kita pikirkan. Sadar apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita. Karena banyak orang marah tanpa menyadari bahwa dirinya sedang dikuasai emosi. Langkah kedua adalah jeda. Ini bagian yang sangat penting. Karena banyak penyesalan dalam hidup sebenarnya lahir dari respon yang cepat. Saat marah, kita ingin langsung membalas, langsung menjawab, langsung bereaksi. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan untuk diam. Bagaimana Rasul mengajarkan agar mengendalikan marah itu dengan wudhu, doa,
mengubah posisi, memberi waktu agar emosi meredah. Karena keputusan terbaik hampir tidak pernah lahir dari emosi yang sedang memuncak. Ia lahir dari hati yang tenang. Dan setelah itu, barulah kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu memilih. Memilih respon yang terbaik, memilih ucapan yang paling bijak, memilih tindakan yang paling baik. Karena kita tidak selalu bisa memilih apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Tetapi kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana meresponnya. Disinilah letak kematangan seseorang. Dan ada satu konsep yang sangat saya sukai, yaitu mental unintuitable. Mental yang tidak mudah tersinggung, mental yang tidak mudah marah, mental yang tidak mudah goyah hanya karena ucapan manusia. Semakin dekat seseorang pada Allah, biasanya semakin luas dadanya, semakin luas ilmunya, semakin besar kapasitas hatinya, dan semakin kecil kemungkinan ia tersinggung oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibawa. Karena tidak semua ucapan harus dibalas, tidak semua kesalahan harus disimpan, dan tidak semua luka harus menjadi alasan untuk membenci. Akhirnya, adalah yang tetapi marah tidak boleh menjadi pengemudi hidup kita. Ingatlah 3 kata sederhana, yaitu sadar, jeda, dan hilang. Orang yang kuat tidak pernah mampu mengendalikan, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mampu menjaga hati di tengah berbagai ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.